Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Kuat? Kuat. Semangat? Semangat. Bagaimana hari ini? Apakah semua siswa kelas 4 hadir? Hadir. Ucapkan Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang materi hubungan makhluk hidup. Manusia, setiap yang di bumi ini yang makhluk hidup pasti memerlukan makhluk hidup yang lain. Makan, apa yang dimakan? Nasi. Di mana mendapatkan nasi? Dari padi. Manusia memerlukan padi. Jika tidak ada padi, maka manusia tidak makan. Ada hubungan, selalu ada hubungan untuk tetap hidup. Pohon memerlukan apa untuk hidup? Memerlukan air dan cahaya matahari. Seperti contoh di gambar ini. Jadi hubungan makhluk hidup itu ada yang khas, ada yang tidak khas. Yang khusus, ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Misalnya ini gambar apa ini? Lebah dan bunga. Apa keperluan lebah terhadap bunga? Madu. Untungkah si lebah mendapat madu? Bagaimana bunga nasibnya? Bunga juga untung karena bunga melalui si lebah, bunga dapat penyerbukan. Akhirnya bunga itu bisa menjadi besar. Ini adalah contoh hubungan yang khas antara makhluk hidup. Si lebah perlu makan minum bunga, sedangkan bunga perlu lebah untuk melakukan penyerbukan. Kalau istilah kita perlu untuk kawin. Jadi bunga yang tidak sempurna itu perlu kawin dengan bunga yang lain agar terjadi penyerbukan. Bunga adalah bibit dari buah. Kalau tak ada penyerbukan, tak ada buah, tak ada pohon yang besar. Oke? Itu yang disebut dengan hubungan makhluk hidup. Selanjutnya, siapa tahu binatang apa ini? Buaya dan burung. Coba bayangkan, kemungkinan burung ini dimakan atau tidak? Dimakan. Perlu kalian ketahui bahwasanya burung ini tidak mati, tidak dimakan oleh buaya. Karena apa? Ini adalah contoh burung yang dibiarkan buaya tidak dimakan. Karena dia membersihkan mulut buaya. Si burung makan, jadi bila dia datang, buaya membuka mulutnya. Dari gigi, sela-sela gigi buaya itu dimakanlah sisa-sisa di mulut buaya itu. Akhirnya burung kenyang, buaya pun mulutnya bersih. Ini termasuk hubungan. Buaya untung bisa bersih, terus burungnya kenyang. Ini burungnya khusus. Kalau manusia mungkin dimakan oleh buaya. Itu yang perlu kalian ketahui. Ini kurang jelas mungkin gambarnya. Cacing pita berada di tubuh manusia. Kalau khusus yang sering makan yang kotor, tangan kotor, kuku yang hitam, itu bisa mengakibatkan suburnya cacing pita di tubuh manusia. Cacing pita ini untung tidak hidup di tubuh manusia. Untung nggak? Untung, karena dia bisa hidup di tubuh manusia. Manusia untung tidak? Tidak.
tidak manusia rugi akhirnya sakit perut, ngecret, diare, panas dikarenakan gangguan oleh cacing pita tersebut. Nah, jadi hubungan ini manusia dapat apa? Rugi. Cacing pita dapat untung. Selanjutnya ini, siapa tahu tumbuhan ini hutan? Bunga anggrek. Di mana bunga anggrek? Di pohon hidupnya. Menurut kamu yang letak tas kamu bisa dilepas? Mau pulang? Anggrek itu rugi nggak pohon yang dihidupinya? Tidak. Rugi tidak pohon yang dihidupinya? Tidak. Anggrek termasuk jenis tumbuhan yang menempel di pohon yang lain, namun dia tidak merugikan pohon tersebut. Akhirnya anggrek mendapat pohon tidak mendapat apa-apa, rugi tidak, untung tidak. Nah, dari hubungan makhluk tersebut itu disebut dengan simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Ada satu untung, yang lain untung. Seperti contoh buaya dengan burung. Atau contoh yang ini. Sekarang Bapak minta sebutkan. Burung, jalak, dan kerbau. Untung keduanya atau tidak? Ini posisinya untung keduanya. Burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau. Kerbau akibatnya badannya jadi bersih. Akhirnya burung kenyang, kerbau pun bersih. Sama seperti terjadi dengan buah. Kalau ini siapa yang untung, siapa yang untung? Siapa yang rugi? Itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup. Ada 3 macam simbiosis. Satu untung, yang lain untung, disebut simbiosis mutualisme. Siapa yang bisa menyebutkan contoh simbiosis mutualisme? Satu untung, hubungan antar makhluk hidup, yang satu untung, yang lain untung. Contohnya buaya dan burung, ataupun kerbau dengan burung jalak. Nah, itu disebut simbiosis mutualisme. Keduanya Sekarang tadi ada yang menyebutkan nama tumbuhan yang hidup di pohon yang besar. Satu untung, yang satu tidak rugi. Disebut dengan simbiosis. Siapa bisa? Komensalisme. Satu untung, yang satu tidak rugi. Yang terakhir hanya ada 3. Simbiosis, satu untung dan satu rugi. Contohnya seperti yang Bapak ini salah satu contohnya. Terus ada lagi. Nih, tumbuhan apa ini? Pohon dihidupi apa? Itu lihat, yang di batangnya. Naik yang benalu. Benalu ini bisa mematikan pohon. Pohon akan mati apabila terlalu banyak benalu. Coba lihat di sekitar sini ada. Nah, dekat sekolahnya ada. Nah, ini termasuk hubungan yang satu untung, satu rugi. Disebut dengan simbiosis parasitisme. Dari contoh gambar yang Bapak jelaskan tadi, ada pertanyaan? Kalau tidak usah. Ada pertanyaan, paham? Simbiosis adalah hubungan yang ini adalah apa ini artinya mutualisme?
keduanya untung. Satu untung, yang lain komensalisme. Satu untung, yang lain tidak rugi. Kalau parasitisme, iya, tepuk tangan. Sekarang Bapak akan memberikan kartu yang akan Bapak kocok. Di sini ada soal, ada jawaban. Yang mendapat soal harus mencari jawaban ke teman-temannya. Jadi yang warna ungu adalah jawaban, sedangkan yang warna biru muda adalah soal. Sehingga misalnya Bapak beri contoh, misal mendapat jawaban, dia harus menaruh di mejanya kayak gini. Yang mendapat soal harus mencari jawaban, di mana jawaban yang benar. Jadi dari semua yang Bapak bagi ini ada jawaban yang benar. Ambil temannya, berarti itu jawaban yang benar. Ada yang mengerti? Paham? Nah, sekarang Bapak kocok. Nanti kita gantian. Siap-siap ya. Yang teman mendapat soal segera mencari jawaban teman-temannya. Yang warna ungu tetap duduk di meja, sedangkan yang warna biru muda mencari jawaban di mana temannya berada. Ya, sudah. Cari jawabannya, cari. Cari, ayo ambil temannya. Sini. Ini mana? Yang lain kumpul. Yang lain sudah dapat jawaban? Ayo, benarkah jawabannya? Bawahnya. Itu masih ada di teman kamu. Ada yang cari jawabannya. Tunggu di situ aja. Duduk. Jangan dibantu temannya, biar dia masing-masing mencari sendiri. Yang tidak ada tugas, yang hanya dapat jawaban cuma duduk. Mana? Oke, masih ada 3 soal yang belum terjawab. Itu soal apa jawaban? Itu soal. Cari jawabannya. Itu soal. Yang warna biru muda, depan. Ya, duduk, silakan. Sini, tinggal 2 lagi. Ya, 1. Ya dah, itu terakhir. Anak-anak, dari hasil pekerjaan kalian ternyata semuanya jawabannya benar. Sekarang Bapak kocok lagi dan Bapak bagikan ke orang yang berbeda. Siapa yang dapat soal segera menjawab jawaban. Yang biru muda ingat, biru muda tugasnya mencari jawaban. Ya, silakan. Sudah. Wah, lebih cepat. Oke. Yang lain?
salah maka berakibat ke kawan yang lain karena jawabannya tertukar. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Dua lagi, dua. Karena ada sudah 2 orang yang salah, maka otomatis masih ada yang salah. Sudah selesai, bukan? Apa nih? Sarip? Sarip? Nah, jawaban pertama yang salah yang mendapat siapa yang mengambil gambar ini? 1 soal salah berakibat soal kedua salah. Jadi untuk permainan kedua 2 orang yang salah diakibatkan oleh temannya pertama yang salah. Jawaban yang seharusnya di sini diambil oleh teman yang satu. Jadi kita tetap tepuk tangan. Ya terakhir Bapak kocok lagi. Mudah-mudahan semuanya benar. Cop. Tolong bantu ya. Prok. Ya. Masih 6 sebelum sekarang sini dulu. Ya. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Itu terakhir. Dari jawaban kita semua melalui permainan make a match, ini namanya make a match, mencari pasangan. Jadi semuanya jawabannya benar. Nah, dari situ kita sudah dapat pengalaman. Hari ini kita belajar dengan cara yang berbeda dengan Bapak. Nanti mudah-mudahan anak-anak Bapak memahami apa itu simbiosis, apa itu hubungan satu untung satu rugi, apa itu satu untung yang lain untung dan satu untung yang lain tidak rugi. Itu disebut dengan simbiosis. Yang pertama apa? Simbiosis apa? Yang kedua? Yang ketiga? Terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi apa yang Bapak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami. Limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.